Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku semuanya tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang selalu heboh, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Gak ada. Gue WhatsApp lo aja deh, gue panggil, woi. Terus jika ngeluh, kata dia, bagi nomor telepon dong yang baru, gitu. Terus kata teman, udah yang itu aja. Ya kalau ini kan gak dibales-bales, jatuhnya kayak admin, kata. Aduh, lucu banget. Ini bintang tamu berikutnya udah ada belum sih? Udah deh, mendingan dia dulu deh, ngapain sih? Tuh, kedatangan penyiar radio yang nabrak. Apa? Ayah mau minumnya mana? Yang botol ayah yang mana? Yang aku beliin mana? Iya, yang aku beliin mana? Ya main lu beliin warna apa? Lu mendingan beli susu pembersih aja dulu muka lu tuh. Baru lu cleansing milk lu beli ya. Ini yang ayah. Kita kedatangan penyiar radio yang programming nonton lo. Gue kalau nggak serius lo. Oh iya. Kedatangan penyiar radio yang nyablak. Siapa sih? Kita lihat. Kayak nggak ada tulang lo ah. Ini dia. Bila suatu saat. Pemirsa, di tengah perjuangannya menghadapi proses hukum yang masih berlangsung, Ruben Onsu terus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada ketiga anaknya, Onyo, Thalia, dan Tania. Dengan penuh haru, Ruben berpesan agar mereka selalu menjadi anak-anak yang baik dan tidak membiarkan siapapun memisahkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Ia juga menegaskan bahwa sesibuk apapun dirinya, cinta seorang ayah tidak akan pernah berubah dan ia akan selalu hadir untuk buah hatinya. Ruben percaya Allah akan memberikan jalan terbaik hingga suatu saat nanti mereka dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh ridhonya. Di balik doa dan harapan itu, Ruben mengaku terus berjuang demi mendapatkan hak asuh anak-anaknya dengan satu impian sederhana, yaitu bisa kembali bertemu, melepas rindu, dan menghabiskan waktu bersama mereka seperti dulu. Akankah perjuangan dan doa Ruben itu bisa segera terwujud? Buat ketiga anakku, ya Koko, Thalia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Tidak ada yang bisa menjauhkan kalian. Karena sibuknya aktivitas yang kalian lakukan, ya ayah tetap ada di sini. Mau kapanpun gitu ya, mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita bisa kembali berkumpul berempat, saya, Onyo, Thalia, dan Tania, itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya memang benar-benar ya Allah ridho gitu ya. Jadi entah kapanpun saya percaya ya pasti Allah yang atur semuanya. Kita lagi mungkin kita rendahkan di mata manusia, ya saya harus cari tempat yang dimana di situ saya disayang gitu ya, sholat gitu. Udah itu aja gue yang membuat sekarang ini saya bisa ketawa, bisa senyum, bisa ini, karena ketika lu sudah berdamai dengan situasi itu, ya bukan keburukannya yang saya lihat gitu, tapi bagaimana Allah mencintai kita itu nggak putus sebenarnya. Kenapa terputus ya karena lu memutus komunikasi sama Allah kan gitu. Jadi makanya hal yang saya takutkan itu adalah ketika saya melewati
saat tahajud tuh sampai ke subuh itu saya takut sekali karena itu kayak in-depth-nya saya itu dapet banget semuanya. Saya bercerita tanpa saya saring, nggak kita cerita pun pasti Allah tahu. Berawal karir dari tahun 97. Ya, tahun 97 itu bersama Aditya Gumai. Dan ya memang kalau proses syuting itu masih TVRI gitu ya. Di tahun 97 itu, tapi tayangnya udah di TV nasional, tapi studionya TVRI gitu. Yang sejujur-jujurnya ya aku banyak berkembang, banyak punya percaya diri. Gimana sih, Dek, lu orang yang dulu nggak diarepin, nggak dilihat, nggak dipandang gitu. Terus tiba-tiba lu ada di ruangan orang-orang yang pada berlomba atau beradu untuk menjadi seorang bintang. Iya kan? Percaya dirinya udah dahsyat banget kan. Tapi kalau gue untungnya berani mencoba gitu. Masuklah ke Sanggar Ananda tahun 97, singkat cerita. Berkembanglah, punya kepercayaan diri lah. Di situ lah gue ketemu Olga. Gak lama gue masuk, serang 2 bulan apa 3 bulan ya Pak. Itu Dude. Dude Herlino. Itu yang memang sebenarnya dari dulu tuh kita barengan tuh. Itu seangkatan sama Koko. Beda bulan kalau sama Dude. Ya Allah. Gitu. Sama dia. Terus, iya. Sama Dude Herlino. Ya Allah. Gila kan? Prosesnya memang gue sama Dude sama Olga itu kita kalau casting punya keinginan yang beda-beda. Tapi casting apa aja datengin. Ya, karena Dude doang yang punya mobil. Jadi numpang tuh ceritanya, barengan gitu ya. Lebih halusnya nebeng ya. Jadinya lebih Oh ya benar-benar nebeng. Gue nebeng sama dia gitu. Ntar habis dari tempat dia baru gue naik angkot sekali doang udah gitu. Nah, justru malah sebenarnya gue itu nggak tertarik dunia presenter tuh nggak sama sekali. Kenapa? Nggak tarik. Gue casting aja sinetron yang nggak keterima, apalagi presenter. Udah jerawatan, jelong. Enggak lah. Parah deh, gue mah dulu. Dia mah udah kena merkuri. Udah beda ceritanya loh. Ya. Jadi casting. Casting. Ya pokoknya intinya tiba-tiba gue malah ke presenter, Dude malah di sinetron. Dan bener-bener pada saat itu gue lagi di Super Mama, di Mama Mia. Dude meledak juga di sinetron apa dia? Gue lupa dia, Leontin atau apa gitu. Terus kita bisa barengan dan Olga juga sama gitu. Di waktu yang bersamaan semuanya. Jadi kan sebenarnya nggak banyak tahu kalau sebenarnya kan gue Olga Dude itu kan berteman banget gitu. Nah yang bener tuh bukannya kayak gini ya. Karena kalau dari perspektif orang normal ya, abis berpisah pasti kan ada dampak untuk anak-anak. Jadi lebih baik ada waktu kayak kalian tuh cool down dulu dan jangan langsung deket-deket sama yang baru gitu loh. Ya gak sih? Itu normalnya ya gengs. Jangan kalian di live terus mesra-mesraan gitu ya. Itu gimana ya, mungkin kesikis anaknya akan nontonnya tuh akan ada perasaan aneh gitu loh maksudnya. Kamu anggap gak sih aku ada di sini buat kamu? Kamu gak ada di itu. Kamu masih menyimpan perasaanmu untuk dia? Enggak, aku cuma milih kamu. Bisa. Gimana menurut Bapak? Jempolnya. Apakah Bapak bersedia jika saya mendekati anaknya? Langkah Sarwenda membawa dugaan perselingkuhan Ruben Onsu ke ruang publik mendapat kecaman dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Menurutnya, persoalan pribadi orang tua seharusnya tidak terus dibuka di hadapan publik karena anak-anak justru bisa ikut menjadi korban dari konflik yang sebenarnya bukan urusan mereka. Agustinus khawatir pemberitaan yang terus bergulir membuat anak-anak yang sebelumnya tidak mengetahui persoalan orang tuanya akhirnya ikut tahu. Bukan berhenti di situ, mereka juga berpotensi mendapat pertanyaan dari teman, merasa malu atau tersinggung, bahkan menjadi sasaran perundungan di sekolah maupun lingkungan bermain.
Menurut Agustinus, konflik Ruben dan Sarwenda yang belum juga mereda setelah perceraian justru membuat anak-anak terus merekam sikap kedua orang tuanya. Ia pun mengecam keras kondisi tersebut dan meminta perseteruan segera dihentikan agar persoalan orang tua tidak ikut terbawa dalam kehidupan anak hingga mereka dewasa. Hari ini bahwa Bang Binola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu, ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong, ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami mencet seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Punya. Kami punya buktinya, ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf, tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya, yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga, ya, tes juga, lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap 3 huruf itu juga, ya. Nah, 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami. Ya lesnya udah pakai kerudung nggak jadi gitu, ada kerjaan terus nggak jadi, tapi Ruben justru malah selalu melibatkan waktu itu. Masya Allah ya, karena memang nggak mungkin Allah juga mempertemukan kita, mendekatkan kita semakin dekat kalau memang nggak ada tujuannya. Terus terlepas itu juga Koko Ruben juga kan memang sosoknya Masya Allah sekali, baik. Ya kalau berbicara kebaikan Koko Ruben, kita udah nggak bisa ungkapin pakai kata-kata lah. Terkhusus buat Dede pribadi ya, karena jauh Dede sebelum menikah dulu memang selama waktu Dede masih berproses dalam berkarir gitu. Ruben juga salah satu orang yang memberikan wadah juga waktu itu buat Dede gitu, karena ya pada saat Dede pertama kali pakai kerudung di tengah orang-orang yang kok Lesti, ya Lestinya udah pakai kerudung nggak jadi gitu, ada kerjaan terus nggak jadi, tapi Ruben justru malah selalu melibatkan waktu itu ya. Mungkin ini juga tanpa kita sadarin ya, ternyata kalau kita kilas balik waktu pada saat Dede juga belajar untuk lebih baik menutup aurat, memakai jilbab, Ruben juga ada buat Dede kan. Ya begitupun sekarang alhamdulillah sekali Dede bangga, Dede senang bisa menjadi bagian dari sekian banyak orang gitu, dan salah satunya Dede yang menjadi saksi bahwa Koko Ruben memutuskan untuk menjadi seorang muslim, itu suatu kebanggaan yang luar biasa sih. Insya Allah ya. Ruben hari ini tidak datang ke sidang mediasi karena waktu yang ditentukan itu mendadak. Jadi dia schedule-nya itu sudah penuh dan akhirnya dia tidak bisa datang. Pasti ada yang mau bilang begini kan, Allah tidak pentingkan anak, banyak alasan gitu kan, takut tidak kooperatif. Kalian pikir Ruben itu pengangguran kayak kalian? Iya, pengangguran. Nanti kalau uang terbatas, tidak mau gini, tidak mau segitu gitu. Salah aja. Ruben itu lebih pentingkan pekerjaan daripada anaknya, tai kucing lah. Duit itu perlu, duit perlu. Permasalahan ini karena apa? Karena duit. Coba, duit. Tidak karena permasalahan duit, masalah ini tidak akan terjadi. Karena semuanya karena duit. Jadi, gak usah banyak komplain ya. Bilang Ruben begini, Ruben begitu ya. Dia itu sibuk artis presenter papan atas. Jadi gak usah dikiring, dikoreng ya. Sibuk. Salam dari Kogen Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Banyak sekali karya-karya dari briliannya yang kayaknya luar biasa ini, harus dicontoh. Jadi Nusa Nova yang ada di sini ini
setiap bajunya, setiap kita mau jadi harus semua sudah punya arti yang berbeda. Jadi ini berlangsung ya walaupun singkat banget ya, berlangsung dari hari Senin ya, kemarin dari Senin sampai dengan hari Jumat. Tapi ini semua berlomba-lomba berbondong-bondong untuk masuk dalam sini. Jadi kita semua ini jangan masuk dalam terus sama. Ingat ini waktunya kita serius. Kan buat satu mulut doang. Apa? Kan buat satu mulut. Ya itu kan yang lo lihat. Iya. Tapi ada hal yang kita mau tanya sama Ruben. Ya semua orang udah tahu lah Ruben sekarang. Alhamdulillah udah punya pegangan hidup yang baru, yaitu masuk ke agama yang baru, dan sekarang dia berusaha mendalami tentang agama yang dipeluk. Terus beberapa waktu yang lalu baru sempat ibadah umroh juga. Kan pasti ada cerita-cerita, setiap orang punya perjalanan masing-masing. Nah, ini nih. Ini gue ceritain. Siksa bersama mantan suami. Mari kita lihat siksaan yang dia maksudkan. Apa tuh kompor yang termahal di Indonesia? Iya maksudnya adalah Kompor 1 miliar. Kulkas super jumbo, khusus ikan, khusus sayur, khusus buah-buahan. Karena saya tidak suka buah-buahan, saya bau bawang. Puluhan tas branded. Lift dalam rumah. Keluar masuk Singapura. Minimarket dalam rumah, wow. Dan wajah saya yang sudah dioplas ini adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada suami saya selama 11 tahun. Tolong kembalikan wajah saya ke bentuk semula. Tolong kembalikan wajah saya ke bentuk semula. Bang, bahas kasus Sarwenda The Ruben Onsu. Aduh, siapa lagi nih? Aduh, lu kan yang suka DM orang lu ya, paling relasi lu ya. By the way, gue mau speak up juga nih tentang kasus ini. Gue cuma mau bilang kayak kita jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Kita nggak usah ikut-ikut campur juga nyebar ini itu. Nggak usah. Nanti kalau jadi fitnah gimana nih? Kita nggak pernah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Benar nggak ya kan? Tapi satu yang gue tahu, gue nggak kenal Sarwenda kalau nggak dari Ruben Onsu. Terus baiknya kita nggak usah lah umbar-umbar aib-aib mantan pasangan. Walaupun gimana pun, dia pernah ngasih nafkah ke lu. Dengan segala kekurangannya, dia mau bertanggung jawab aja atas keluarganya, itu udah hebat. Lu lihat nih, kasus perceraian di Indonesia meledak. Sudah tembus 5,7 juta baru tengah tahun 2026 loh. Salah satu faktor penyebab paling tingginya apa? Ekonomi. Dan secara bersamaan angka kelahiran menurun tajam dalam 50 tahun. Itu artinya Gen Z udah realistis. Kita nggak terpaku sama mindset kampung. Nggak perlu cepat menikah, yang penting nikah di waktu yang tepat. Bener nggak? Saya ingin membahas tentang masalah S dan R yang sekarang lagi heboh. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya simpel, tapi malah jadinya melebar kemana-mana. Mari kita bahas dari awal agar lebih jelas. Pertama, si S nuduh si R cong. Tidak bisa membedakan mana laki-laki dan mana cong. Belum selesai masalahnya selesai, si S nuduh si R tidak memberi nafkah. Pengacara R mengeluarkan bukti-bukti yang mematahkan tuduhan itu. Lanjut, si S mengeluarkan statement, rumahnya hampir dilelang. Masyarakat heboh. Bahkan sempat bilang kalau ada debt collector yang datang ke rumahnya untuk menagih masalah cicilan rumah. Tapi terakhir dia meralat, katanya itu debt collectornya pinjol. Katanya si R terlibat pinjol sampai belasan M. Emang bisa ya? Setelah pihak R berhasil membuktikan bahwa dia tidak pernah terlibat pinjol sama sekali, si S melakukan manuver lagi. Dia menuduh si R selingkuh. Netizen mulai agak pinter, nanyain, mana selingkuhannya? Siapa selingkuhannya? Keluarin buktinya. Si S gak kehabisan akal. Dia munculkan isu penyakit 3 huruf. Semua rangkaian tuduhan-tuduhan itu adalah sebuah trik manipulatif untuk merusak nama baik si R, untuk menghancurkan reputasi si R, dan untuk membuat si R frustasi. Orang manipulatif itu pintar, dia selalu mengganti-ganti tuduhannya, mengganti-ganti topiknya. Kenapa? Agar orang-orang lupa untuk meminta bukti dari tuduhan sebelumnya. Jadi dia lemparkan suatu tuduhan, dia lemparkan suatu fitnah. Belum selesai dengan masalah ini, dia keluarkan fitnah yang lainnya, agar orang-orang tidak meminta pertanggungjawaban bukti dari fitnah yang pertama. Yang kedua, berjalan, dia luncurkan lagi fitnah yang ketiga, agar orang lupa untuk meminta bukti dari tuduhan yang kedua. Begitu terus, topiknya selalu berganti-ganti dan tuduhannya itu selalu ada aja dan tidak akan pernah ada habisnya. Pokoknya kalau musuh orang manipulatif itu benar-benar capek lahir batin. Semua korban-korban NPD yang sekarang nonton VT saya pasti paham dengan situasi dan trik ini. Si NPD itu selalu memfitnah mantannya, mulai dari ke tempat kerjanya, ke keluarganya, juga ke anak-anak sendiri, ke seluruh dunia, ke medsos, ke segala arah. Dan mereka tuh sangat kreatif, sangat bertalenta dalam hal ini. Mereka bisa punya imajinasi yang aneh-aneh, bisa menuduh mantannya tuh apa aja, pokoknya di luar normal gitu ya. Sinetron Indosiar pun kalah seru pokoknya. Thank you. God bless you.